Assalamualaikum, halo anak-anak. Mari kita latihan soal-soal. Semoga nanti ini menjadi kisi-kisi yang akan keluar di soal USBN Matematika. Oke, kita latihan soal nomor 1. Ini kemungkinan kalian akan mempelajari tentang materi bilangan. Ini seperti contoh soal ya. Vina, Arman, Riko, dan Selvi pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan. Setiap orang membeli 3 barang, masing-masing dengan harga tertentu. Mereka harus menghitung total barang harga. Jika hasilnya bukan bilangan bulat, mereka diperbolehkan mengurangi harga barang dengan diskon kecil atau pecahan agar total belanja menjadi bilangan bulat terbesar. Oke, ini dia daftarnya ya. Lalu di sini ada soal. Pernyataan yang tidak sesuai dengan data di atas adalah, kita mulai dari pernyataan yang A. Arman memperoleh bilangan bulat. Kita cek. Arman ini 1,2, 0,5 dan 0,3. Oke, kita cek 1,2. Ini Arman punya ya. Arman 1,2 tambah 0,5 0,3 70. Oke, 2,0 ya. Berarti ini tepat ya, bilangan bulat. Pernyataan A benar. Berikutnya, Vina harus mengurangi dengan 2/5. Oke, kita lihat Vina punya. Dia dapat 0,75, 2/5 dan 0,3. Karena dia harus mengurangi dengan 2/5, maka ini kita coret manja saja. Jadi tinggal 0,75 tambah 0,3. Oke, 5. Ini juga 0, 1,05 ya. Dan pernyataan ini Vina harus mengurangi dengan bilangan 2/5, ternyata masih tetap mendapatkan bilangan bukan bilangan bulat ya. Berarti pernyataan ini salah. Lanjut, pernyataan yang ketiga. Riko harus mengurangi dengan bilangan 2/3. Kita cek yang Riko punya. Dia mendapatkan 1,5 tambah 2/3. Nah, karena dia harus kasih kurang lagi dengan 2/3, jadi ini kita bisa coret manja. Tinggal tambah dengan 0,8. Oke. Ini 5 tambah 8, 13. 2,3. Nah, ternyata walaupun sudah dikurangkan dengan 2/3, tapi tetap menghasilkan bilangan bukan bulat ya. Maka pernyataan ini salah. Lanjut yang Selvi punya. Selvi memperoleh bilangan tidak bulat. Ya, kita cek 0,4 Selvi punya ditambah dengan 1,03 ditambah dengan 0,12. Oke. Ini 5 1,55. Selvi memperoleh bilangan tidak bulat dan memang benar pernyataan ini karena Selvi memperoleh 1,55. Selanjutnya kita bisa lebih memperdalam ke soal nomor 2. Randy, Bima, Lala, dan Dita sedang membuat jus dari beberapa campuran buah. Setiap anak menggunakan 3 jenis buah dengan takaran tertentu dalam liter. Mereka harus menjumlahkan jumlah seluruh takaran. Jika hasilnya bukan bilangan bulat, mereka harus membuang sedikit campuran agar jumlah akhirnya menjadi bilangan bulat terbesar. Oke, ini adalah keempat anak tadi ya. Randy, Bima, Lala, dan Dita. Lalu ini pernyataannya. Kita lihat pernyataan yang pertama. Bima memperoleh bilangan bulat. Kita cek Bima. Dia dapat 1,2 tambah 0,3 tambah 0,5. Hasilnya adalah iya, ternyata Bima benar mendapatkan bilangan bulat. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Randy harus mengurangi dengan 0,2. Kita cek Randy itu 0,8 terus 1,5 dan 0,2. Karena dia harus mengurangkan dengan 0,2, jadi ini kita coret manja saja. Jadi lanjut. Ini 2,3. Nah, pernyataannya Randy harus mengurangkan dengan 0,2 jadi bilangan bulat, ternyata juga salah pernyataan ini ya. Hasilnya karena Randy memperoleh 2,3. Lanjut Lala. Lala harus mengurangi dengan bilangan 2/3. Kita lihat Lala punya. Lala mendapatkan 1,9
2/3. Nah, karena 2/3 kita harus kurangkan aja, jadi kita coret manja tinggal tambah 0,4. Hasilnya adalah 2,3. Nah, ini juga salah. Selanjutnya, Dita memperoleh bilangan tidak bulat. Kita cek, Dita memperoleh 1,03 ditambah 0,4 ditambah 0,12. 0,12. Oke. Ini 3 dengan 2 5, ini 5, ini 1,55. Dita memperoleh bilangan tidak bulat, benar, karena hasilnya adalah 1,55, bukan bilangan bulat. Oke. Sebagai latihan, anak-anak bisa kerjakan soal nomor 3. Ya, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Ini perkiraannya juga masih kalian belajar tentang kisi-kisi materi bilangan ya. Ini seorang penyelam mulai dari permukaan laut. Jadi kita anggap 0 ya. Terus lalu menyelam ke kedalaman 12 meter. Nah, kalau menyelam ke bawah jadi gini ya. Ini ke bawah nilainya adalah negatif, kalau ke atas adalah positif, ke kiri negatif, ke kanan positif. Oke. Selanjutnya dia menyelam ke kedalaman, berarti kurang ya. Kurang 12. Terus setelah itu ya naik lagi sejauh 5 meter, berarti tambah ya. Oke, jangan lupa kalimat matematikanya. Jika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda harus dikurangkan. 12 kurang 5 sama dengan 7. Dan tanda hasilnya ini mengambil pada bilangan yang paling besar. Kita anggap 12 memiliki tanda negatif, berarti negatif 7. Jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 2, perhatikan seorang pendaki berada pada ketinggian 500 meter. Jadi supaya lebih jelas, ini kita anggap ketinggiannya pendaki sudah ada di sini 500 meter. Nah, setelah itu ia mendaki lagi setinggi 200 meter. Jadi dia mendaki lagi di titik di sini itu adalah 250 meter. Lanjut, lalu ia turun ke sebuah lembah sedalam 300 meter. Kemudian dia turun lagi menjadi 300 meter. Oke. Ditanya adalah selisih ketinggian posisi awal pendaki dengan posisi akhir. Oke, kita anggap ini posisi awal dan ini adalah posisi akhir. Berarti hanya sebatas ini saja ya. Nah, berarti hasilnya adalah 500, anak-anak tidak boleh terpengaruh dengan posisi awal. 500 ini kita anggap 0 saja karena dihitung dari sini. Lalu dia naik menjadi, dia tambah 250, lalu berikutnya dia turun 300. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya adalah negatif 50. Ini dia. Oke. Jelas ya anak-anak ya. Nah, untuk sebagai latihan silakan kalian bisa coba soal nomor 3. Silakan screenshot dan sebagai latihan. Oke, selanjutnya kita latihan bentuk-bentuk aljabar. Nah, perkiraan soal nomor 3 itu kalian harus latihan bentuk-bentuk, mempelajari tentang bentuk-bentuk aljabar. Nah, kalau di sini Bapak Guru menjelaskannya cukup kalian pakai coret manja saja, ya. Coret manjanya kayak gimana? Begini aja. Misalnya kita mulai dari yang nomor 1 ya, kita mulai dari nomor 1. 9 X pangkat 2 Y kurang 6 X Y Z. Nah, kalau di pair dengan 3 X Y Z, maka semua bilangan ini kena bagi dengan 3 X Y ya. Nah, ini juga suku ini juga bagi dengan 3 X Y. Nah, perhatikan semua suku ini dibagi dengan yang di bawah ini. Begitu. Nah, sekarang tinggal kita apa nih? Coret manja. 9 dengan 3 coret manja menghasilkan 3. X pangkat 2 dengan X berarti tinggal X dan Y habis. Oke, lanjut kurang 6 dengan 3 coret manja sisa 2. X juga habis. Oke, Y juga habis, sisa J. Oke, selesai. Nah, lanjut ke nomor 2. 12 X pangkat 2 Y Z kurang 18 X Y pangkat 2 Z. Di pair berarti semuanya di bawah kena bagian ya. 6
X, Y, Z. Ini juga harus kena 6 X, Y, Z. Tinggal coret manja. 12 dengan 6 itu menghasilkan 2. X pangkat 2 dengan X saja itu berarti X. Y, selesai. Kurang, ini ya, turunkan kurang ini. 18 dengan 6 itu 3. X dengan X selesai. Y pangkat 2 dengan Y saja berarti Y. Dan Z selesai. Berarti ini hasilnya ya. 3X kurang 3Y. Nah, Pak Guru rasa soal nomor 3 dan 4 itu kalian bisa kerjakan. Coba latihan. Ya, anak-anak, selanjutnya kita ke soal nomor 4 ya. Perkiraan soal nomor 4 itu kalian fokus belajar nih kira-kira di aritmetika sosial ya. Karena kemungkinan akan keluar di aritmetika sosial. Model soalnya kira-kira seperti ini. Bulani berjualan salad buah. Setiap hari Bulani membeli bahan-bahan dengan rincian berikut. Bulani menjual 1 porsi salad. Ini ya rinciannya. Maaf, ini rinciannya. Ya rinciannya. Terus Bulani ingin menjual 1 porsi salad buah itu seharga 12.000. Jika Bulani menginginkan keuntungan 25%, maka banyak minimal salad buah yang terjual adalah. Yang pertama anak-anak, kalian harus hitung dulu modal untuk ya dipakai Bulani. Nah ini dia barang-barang atau bahan-bahan yang harus menjadi modal Bulani berjualan. Apel 4 buah. Itu harga satuannya 8.000 berarti 32.000 rupiah. Lanjut, perlu anggur 2 bungkus. Harganya 1 bungkus 25 jadi 250.000. Nah, lakukan seterusnya ya ke bawah. Berarti 5 buah 6 berarti 30.000. Lanjut, yogurt 3 cup berarti 10.000 berarti 30.000. Lanjut, mayonnaise 1 bungkus. 1 bungkus itu 20.000 berarti 20.000. Lanjut 15.000. Oke. Ya, kita bungkus ini hasilnya. Lalu ini 7. Terus 8 3 tambah 5 8 tambah 13 tambah 3 11 14 16 17. Ini 177.000. Jadi modal sudah dapat 177.000. Nah, berikutnya hitung keuntungannya. Ingin untung 25%, berarti harus dijual berapa supaya dapat untung 25%? Caranya adalah 125 diper dengan 100. Karena persen itu per 100 ya. Kali harga jual 177.000 rupiah. Ini hasilnya adalah 221.250 rupiah. Karena harga salad buah itu sama dengan 12.000, maka tinggal kita bagi dengan 12.000 satu porsinya. Dapat 18,4375. Begitu ya kira-kira. Nah, sekarang tidak bisa jual 18 ya anak-anak. Kenapa? Karena kalau jual 18 porsi itu berarti tidak dapat target. Berarti minimal harus jual, kita bulatkan dia 19 porsi. Di sini jawaban 19 tidak ada ya, 19 porsi tidak ada. Jadi ini soal opsinya agak keliru, maka jawabannya adalah 19 porsinya. Oke, kita coba tes lagi di soal yang sama. Nah, Pak Doni berjualan es kopi susu. Setiap hari Pak Doni membeli bahan-bahan sebagai berikut. Ini bahan-bahannya. Lalu es kopinya dijual seharga 12.000. Jika Pak Doni menginginkan keuntungan minimal 30%, maka jumlah minimal gelas es kopi susu yang harus dijual adalah berapa? Oke, pertama seperti biasa kita hitung adalah modalnya. Modal ya. Modalnya adalah ini. Kopi bubuk perlu 2 bungkus kali 18 berarti 36.000. Lanjut, susu cair perlu 3 kotak 16 berarti 48. Terus 2 kali 14 berarti 28.000. 5 kantong es batu 25.000 berarti ya. Oke.
Kita jumlahkan, ini semuanya 0, 0, 0, lalu 8, 6, 8, 14 ya. 6, 8, 14, 14 sampai 8, 22, 22, 27. Ini 7, ini 2, 5, 9, 11, dan 13 ya. 137.000. Oke. Jadi modalnya dapat Rp137.000. Lalu berikutnya hitung jumlah keuntungannya. Ingin untung 30%. Berarti 130 per 100 dikali harga jual atau modalnya. Nah, ini hasilnya adalah 178.100 ya. Jadi harus terjual Rp178.100 karena satu kopi susu harganya 12.000. Satu es susu ya, es kopi susu harganya 12.000 per porsi, kita tinggal bagi dengan Rp12.000. Maka minimal harus terjual 14,8 porsi ya, gelas 14,8 gelas, atau kita bulatkan menjadi 15 gelas. Ini juga keliru soalnya ya. Jawabannya adalah 15. Tidak perlu perhatikan di opsi ini ya. Nah, sebagai bahan latihan silakan kalian kerjakan yang ini. Namun jangan memperhatikan opsinya. Ini karena Pak Guru belum sempat mengganti opsinya ya. Jadi jangan perhatikan opsinya, silakan saja kerja dengan cara kerja yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Oke anak-anak, selanjutnya ke soal nomor 5 ya. Perkiraan soal nomor 5 itu adalah kalian harus mempelajari hubungan sudut segitiga. Konsepnya bagaimana? Bahwa jumlah semua sudut dalam segitiga ini adalah 180 derajat. Harus pahami ini dulu. Nah, selanjutnya jika diketahui segitiga LMN misalnya ya, dengan sudut L-nya yang ini ya. Sudut L itu sama dengan 3x. Lanjut sudut M itu sama dengan 2x tambah 15, berarti yang ini ya. Lanjut, dan sudut N ini sama dengan X tambah 15, berarti yang di atas. Nah, tadi kita pahami bahwa semua sudut segitiga itu bernilai 180 derajat, maka L tambah M tambah N haruslah bernilai 180 derajat. L-nya adalah 3X, tambah M-nya adalah 2X tambah 15, tambah N-nya adalah X tambah 15. Kita pisahkan yang X-nya ya. Jadi 3X, 5X, 6X ya. Jadi ada 6X sama dengan ini tadi 180 derajat. Jadi ini 180 derajat kurang yang sejenis-sejenis 15 berarti 30 ya. Maka X sama dengan 15 kurang 180 kurang 30 berarti 150 diper dengan 6 ini. Oke, hasilnya adalah jadi 150 bagi 6. Nah, supaya cepatnya begini ya, 15 bagi 6 itu sama dengan 2, sisa 3 ya. Begitu, 3 berarti 30, 30 bagi 6 sama dengan 5. Oke, jadi hasilnya adalah 25. Karena X sama dengan 25, kita ditanya sudut L. Berarti yang ini ya, L itu sama dengan 3X. Berarti sudut L sama dengan 3X dan X sama dengan 25, berarti 3 kali 25 sama dengan 75 derajat. Nah, sudut ini 75 derajat. Lanjut sudut M, kalau kita cari lagi ya, kita teruskan. Kita sudah dapat jawaban ini, tapi kita coba cari sudut M lagi berapa. M itu adalah 2X tambah 15, berarti 2X tambah 15, 2 kali X nya sama dengan 25,
tambah 15. 2 kali 25 sama dengan 50, tambah 15, 65. Maka sudut M ini 65 derajat. Nah, kalau sudah kita dapat dua di antara sudut ini, tinggal kita jumlahkan saja untuk menentukan sudut N. Berarti N itu sama dengan 180 kurang sudut L kurang sudut M sama dengan 180 kurang 75 kurang 65. 30. Berarti sama dengan 40 derajat. Kita lanjut ke soal nomor yang serupa lagi ya. Nah, kita coba memperdalam lagi dengan kerjakan soal berikut. Pada sebuah segitiga ABC ya, kita lihat segitiga A, B, C. Nah, besar sudut di A itu yang ini ya. A itu sama dengan 2x tambah 10. Lalu sudut di dalam di B itu adalah x tambah 10. Berarti B sama dengan yang ini dia ya, x tambah 10, x tambah 10, dan C sama dengan 15. Oke, maka A tambah B tambah C haruslah 180. A nya 2x tambah 10, B nya x tambah 10, C nya 15. Oh, C 50 ya, C 50. Ini salah, C nya harusnya 50 tambah 50 haruslah 180 derajat. 2x dengan x berarti jadi 3x. 3x sama dengan 180, pindah ke sebelah nih ya, 60 kurang 60. Jadi x saja sama dengan 180 kurang 60 sama dengan 120 diper 3 sama dengan 40 derajat. Oh, 40 bukan 40 derajat. 40. Sekarang kita lihat besar sudut di A. A itu sama dengan 2x tambah 10, berarti 2 kali 40 tambah 10. 80 tambah 10 sama dengan 90. Yang B, sudut B itu, sudut C. Sudut C kan kita sudah dapat 50, ini 40. Berarti sudut B itu sama dengan 180 kurang sudut A kurang sudut C sama dengan 180 kurang A 40 kurang C 50. Ini berarti 90 ya, sama dengan 90. Berarti besar sudut B itu 90 derajat. Untuk soal berikut, coba anak-anak screenshot lalu kerjakan. Yang pertama ini dan yang kedua yang ini. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 6. Anak-anak, kita di soal nomor 6 ini perkiraan kalian fokus belajarnya itu adalah materi bertidak sama linear satu variabel. Jadi bukan hanya sekedar menjawab, tapi melakukannya memberikan jawaban dalam bentuk pertidaksamaan linear seperti ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Doni ingin memasang pagar di sekeliling taman berbentuk persegi panjang. Oke, kita coba tes gambar persegi panjang. Lalu panjang taman tersebut adalah 8 meter. Ini ya. Ini adalah 8 meter. Ya. Lanjut, dan lebarnya adalah x meter. Ini x meter. Jika jumlah pagar yang tersedia itu adalah 30, berarti pagar yang tersedia 30 ya, 30 meter saja, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah di soal ini kesimpulannya adalah X itu berapa sehingga Doni bisa memenuhi untuk membuat pagar di luasan yang tersedia ini. Nah ini ya, dengan luas panjang 8 meter dan lebarnya X meter. Oke, selanjutnya kita cari ini persegi panjang, berarti ini x meter. Maka di sini pastilah x meter. Ini 8 meter, berarti panjangnya juga pastilah 8 meter. Jadi 8 meter tambah 8 meter tambah x meter tambah x meter,
itu semuanya harusnya berjumlah 30. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat X meter berarti 2X. Ya, Pak Guru hapus meternya dulu sementara supaya jangan memusingkan. 2X sama dengan 30. 8 tambah 8 ini sama dengan 16, berarti 30 kurang 16 ya. Ini 30 kurang 16, maka X sama dengan 30 kurang 16 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Jadi X meter itu sama dengan 7. Maksudnya adalah dia boleh lebih kecil atau sama dengan 7. Sementara untuk membuat pagar itu X-nya haruslah lebih besar. X-nya itu haruslah lebih besar daripada 0. Maka kedua pernyataan 1 dan 2 ini, bentuk 1 dan 2 ini kita bisa tulis dia X sepertinya X, nilai X yang memenuhi itu dia harus lebih kecil atau sama dengan 7, ini 7, dan harus lebih besar daripada 0. Nah, itu berarti nilai X-nya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Guru jelaskan dulu maksudnya. Nah, maksudnya seperti ini. Doni bisa membuat pagar dengan nilai X itu sama dengan 1. Kalau lebarnya 1, artinya kawatnya masih cukup. Kalau X-nya yang ini 2 meter, panjang 2 meter, kawatnya juga masih cukup. Sampai dengan X-nya 7, kalau diganti dengan 7, kawatnya juga masih cukup. Kalau sudah ganti dengan 8 meter, maka jumlah kawat ini pasti tidak cukup lagi. Oke, untuk memperdalam kita tes latihan yang kedua. Seorang tukang ingin membuat pagar berbentuk persegi. Jadi persegi ya, persegi itu berarti panjang, lebar, dan sisi-sisinya itu adalah sama. Jika panjang sisi pagar adalah X tambah 2, berarti ini X tambah 2. Maka dan jumlah pagar yang tersedia maksimal 24 meter, hanya tersedia 24 meter. Maka panjang X yang memenuhi adalah kita lihat ada berapa sisinya, 1, 2, 3, 4. Persegi itu memiliki 4 sisi ya, berarti X tambah 2 dikali 4. Itu kita langsung saja, 4 kali X adalah 4X tambah 4 kali 2 sama dengan 8, sama dengan tidak boleh lebih daripada 24. Berarti ini lebih kecil atau sama dengan 24. Maka X saja sama dengan 24 kurang 8 dibagi 4. Ini X sama dengan 4 yang ini. Ini tadi dibagi 4 ini ya. Lalu 24 bagi 8, 24 kurang 8 sama dengan 16 ya. Bagi 4 sama dengan 4. Oke. Maka nilai X yang memenuhi adalah X itu haruslah lebih kecil atau sama dengan 4, tapi lebih besar dari 0. Jawabannya adalah A. Nah, untuk soal nomor berikut, coba screenshot yang ini dan yang ini.